kami. Saat kami menyembah Engkau, bernyanyi, iman kami semakin diteguhkan. Keadaan kami tidak seperti sebelumnya. Dalam nama Yesus, kami bersatu dalam doa dan pujian. Amin. 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 Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama
kembali telinga kita mendengar bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biar ini menjadi kekuatan dalam hati kami.
Pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari nyanyikan. Mari nyatakan iman kita melalui lagu ini. Tiada pernah ku ragukan, kasih setiamu ya Tuhan.
lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami menginginkan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih untuk kekuatan yang mengalir saat kami menyembah. Terima kasih untuk jalan-jalan keluar. Terima kasih untuk membuat kami bertahan sedikit lebih lama lagi. Tuhan, seperti Nabi Elia, ia berdoa 1 kali tidak ada hujan. Ia berdoa lagi tidak ada hujan. Ia melakukannya lagi sampai 7 kali. Dan awan sebesar telapak tangan itu berubah menjadi hujan lebat. Tuhan, kami percaya mujizat masih terjadi. Kami hidup dari janji-janji Allah. Kami hidup dari kuasa Allah. Tuhan, berbicara kepada kami, bangkitkan kembali pengharapan kami. Sekecil apapun, hidupkan kembali pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk kembali. Oh puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik, amin. Amin, thank you buat worship team. Sudah melayani jemaat Tuhan. Kita semua dapat menikmati hadirat Tuhan dengan sangat luar biasa pagi hari ini. Ya, amin. Saudara semua di jamaah Tuhan. Nah, ini bagian firman Tuhan yang sangat indah dan menarik. Dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 46. Namun saya membaca ayatnya yang ke 41 sampai 46. Yang lainnya kita sambil mengikuti. Yap. Sudah dibuka Alkitabnya. Ya, biar semua buka Alkitab karena saya tidak mencatatnya di sana. Saya baca ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Karmel, Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas." Lihatlah ke arah laut, bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, barangkali ini kita ingin menafsirkan awan sebesar telapak tangan itu seperti peluang, kesempatan, juga tentang pengharapan, ya, yang mungkin sangat kecil saja, ya, sangat kecil, tidak berarti apa-apa, dan barangkali saudara-saudara mengatakan, nggak mungkin lah, nggak mungkin bisa terjadi, nggak mungkin bisa ada jalan, nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah itu, ya. Tapi melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa masih sama, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa ini bukan musim kering yang biasa. Karena musim kering ini memang sudah sebelumnya dinubuatkan oleh Nabi Elia di pasal 17 ayat 1. Elia pergi bertemu Ahab dan Elia berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Ya, saudara-saudara, itu nampaknya kedengarannya seperti sebuah, mungkin saudara berpikir itu apa? Nubuatan, ya, nubuatan.
Tapi sebetulnya itu adalah firman Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan itu kutukannya Elia, ya. Karena di pasal selanjutnya, pasal 18, waktu akhirnya setelah lewat 3 tahun, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan Ahab, dan waktu Ahab melihat Elia, dia langsung bilangin, engkau itukah yang mencelakai Israel. Jadi mungkin kata-kata yang diucapkan Elia kepada Ahab 3,5 tahun yang lalu itu dia masih ingat. Begitu Elia mengatakan, demi Tuhan yang hidup tidak akan ada hujan, bahkan embun tidak ada kecuali aku ngomong lagi. Nah, dia ingat itu, dan waktu ketemu setelah segala sesuatu kering, kerontak, lapar, hewan-hewan dibeleh ya, karena juga tidak ada makanan ya. Lalu ketemu lagi, terus Ahab bilang, engkau itukah yang mencelakai. Jadi dengan kata lain, gara-gara mbok kutuki kemarin itu ya, menyebabkan keadaan seperti ini ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihatin itu sebetulnya bukan idenya Elia. Nah, kalau kita lihat mundur di dalam Ulangan pasal 28 ya. Ya. Sebetulnya siapa yang berkuasa, Nabi Elia, nubuatan atau firman Tuhan? Sebetulnya saudara-saudara ya, baca sama-sama ya, 3. Jika seorang percaya mengucapkan suatu firman oleh dorongan Roh Kudus, firman itu menjadi sebuah kenyataan. Amin ya. Nah, saudara yakin bahwa saudara mengucapkan sesuatu yang memang sesuai dengan firman Tuhan, dan Roh Tuhan mendorong saudara mengatakan itu biasanya itu selalu terjadi. Selalu terjadi ya. Dan kalau kita lihatin ya, itu ayat yang tadi di Ulangan 28 ayat 23. Baca lagi ya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawah pun menjadi besi. Itu sebetulnya sudah ada. Catatan ini sudah ada sebelumnya pada waktu Musa membawa orang Israel di padang gurun. Musa mengucapkan hal-hal itu. Sebuah pilihan untuk mereka. Karena memang ternyata sejak manusia diciptakan, mereka juga diperhadapkan dengan pilihan kan. Ya. Adam dan Hawa diperhadapkan dengan pilihan. Sebetulnya mau bahagia mau susah, pilih sendiri saudara. Yesus membuatnya clear. Barang siapa membangun hidupnya di atas perkataanku, orang itu adalah orang bijak. Ketika datang hujan, badai, bencana, dia akan tetap kokoh. Tapi kalau orang tidak membangun hidupnya di atas firman, tapi di atas asumsi, filosofi, ide, gagasan, para filsuf, orang-orang dianggap bijak, para ahli ekonomi, saudara bisa membangun hidup saudara di atas itu. Boleh. Karena itu adalah pilihan. Tapi ketika datang krisis, datang tekanan, kesulitan, maka dengan mudah kehidupan orang itu akan hancur, berantakan. Sejak di Taman Eden mereka sudah diberikan pilihan. Ya. Semua pohon boleh dimakan, yang satu enggak boleh. Kan pilihan saudara. Akhirnya Hawa memilih makan yang tidak boleh dimakan. Karena kita manusia itu kalau dibilangin tidak boleh malah pengen tahu. Leres ya. Seorang ayah melarang anaknya untuk nonton bioskop. Sampai akhirnya dia pergi ke bioskop karena penasaran. Dan menemukan ayahnya nonton bioskop dengan perempuan lain. Ketika orang itu dilarang, dia malah makin challenge, dia rasa pengen tahu apa. Sampai Hawa akhirnya, aku pengen tahu kenapa sih nggak boleh ya. Makanya orang bilangin sekarang itu kenapa cewek-cewek itu kalau diajak makan pacarnya atau suami ngajak makan istri, ditanyain makan apa? Terus jawabnya apa? Terserah. Karena apa? Takut salah milih menu. Ya. Kemarin udah salah. Jadi hidup kita itu sampai pada saat di padang gurun ayat ini, sampai pada waktu Abraham juga disuruh memilih. Mau di rumahmu sendiri, mau di tanah leluhurmu, atau kamu keluar.
Dan dia memilih untuk keluar juga. Dan seperti yang saya katakan, jadi hidup kita itu sebagian besar persoalan ini adalah dalam hidup ini adalah pilihan-pilihan kita yang salah, ya. Oke, amin. Penyesalan yang kita rasakan ini adalah pilihan kita. Salah masak nasi jadi bubur, nyesal sehari. Salah potong rambut, nyesal sebulan. Salah pilih pasangan hidup, nyesal seumur hidup. Salah pilih juru selamat, menyesal sampai kiamat. Jadi semua adalah tentang pilihan-pilihan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah tunjukkan ini loh semua. Seperti kita itu dikasih apa ya? Ya menu makanan dikasih. Silakan memilih, saudara sering makan di warung, dikasihlah itu daftar menu, saudara milih. Lah begitu saudara makannya kepedesan diare, Tuhan kenapa diare lah? Aku kasih tahu itu tuh banyak sambel. Kamu kalau biasanya sakit perut jangan makan yang sambal, itu kan sudah dikasih daftar menunya. Tapi waktu kita memilih menurut keinginan kita, kita bisa mengalami akibatnya. Amin. Amin. Masih senang ya. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman. Amin. Berapa banyak orang yang bahagia di sini? Ya sudah, lakukan firman, pasti bahagia. Gak mungkin gak, pasti bahagia. Sesusah apapun walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, selama engkau membangun hidupmu di atas landasan yang pasti firman, ya tetap akan ya kasih Tuhan kemuliaan. Tadi Ahab bilangin, engkaukah? Oh kamu toh yang mencelakakan orang Israel. Elia bilangin, bukan aku, kamu. Karena apa? Karena engkau dan kaum keluargamu, kamu meninggalkan Tuhan. Apa Tuhan meninggalkan kita? Enggak atau? Halo? Tapi kita bisa meninggalkan, bisa enggak? Ya makanya saudara tadi nyanyi lagu ya. Never let me go. Itu adalah sebuah permohonan Tuhan, jangan biarkan aku sampai pergi. Ya, oke, amin. Itu adalah sebuah permohonan, sebuah harapan. Karena kita itu sebetulnya kepengen pergi aja. Pengen pergi ngikuti jalan kita yang wang sinawang itu luwe pena ya. Rumput halaman tetangga ngono loh ya. Luwe ijo ya. Awake dhewe wang sinawang. Ya saya juga kadang-kadang bertemu dengan orang yang menurut saya terlalu cepat membuat keputusan. Ya, pagi hari delay, sorenya udah jadi tempe ya. Terus mau dijadiin delay lagi udah nggak bisa. Sudah kebacot tempe, tempenya udah bertumbuh keluar apa yang di atasnya itu ya kayak kapas itu ya. Udah jadi tempe bosok ya. Iso dele sore lah oko tempe. Meh dibaleni tempe meneh wis ra iso. Akhirnya jadi tempe mendoan. Apa tempe bosok. Nah, itu saudara ya, pilihan-pilihan kita itu yang kadang-kadang menjerat kita ya. Ahab memilih untuk bukan dia sendiri tapi seluruh keluarganya, bahkan seluruh Israel digiring untuk meninggalkan Tuhan lalu mempunyai Allah yang baru dan menyembah para Baal. Nah, situ ceritanya ada di situ. Nah, saudara-saudara begini. Mari kita bersih-bersih. Bilang sebelahnya, yuk bersih-bersih yuk. Ya. Menurut saya kita harus bersih-bersih. Pada hari Minggu kita menyanyikan lagu indah tentang Yesus. A hymns of love. Sebuah hymns tentang kasih Allah. Tapi pada hari lain, kenapa kita pergi ke Mbah Dukun ya? Pada hari Minggu kita menyembah Yesus Kristus, tapi Jumat Kliwon kita sembahyang dengan kembang di air lalu diminum, kalau enggak disebarin di depan rumah. Ada enggak orang Kristen? Ada? Banyak banget. Bilang sebelahnya, mari bersih-bersih. Kita udah enggak bisa lagi abu-abu sayang. Jangan abu-abu ini. Urip ini saudara ya, nanti akhirnya akan kelihatan
siapa yang survive bertahan, siapa yang dan firman Tuhan mengatakan dalam Daniel, orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang. Ini adalah waktunya di mana Tuhan ingin mempromosikan orang-orangnya menjadi seperti bintang-bintang bersinar. Amin. Jadi ikuti saudara, ikuti tracknya, ikuti jalannya. Gak selalu enak loh, saya gak janji itu enak loh. Dan saudara-saudara tahu bahwa krisis, orang Israel setiap krisis dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Dia akan pergi ke Tuhan. Dan dia nanya, zamannya Daud ada krisis kelaparan juga. Lalu mereka pergi dan tanya kepada Tuhan. Setiap kali mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Siapa yang kemarin merayakan Halloween? Pakai kostum apa kemarin? Tanggal 31. Itu bukan sekedar show ini apa bajunya ya. Bukan saudara, itu melebihi itu di balik. Saya mendengar kesaksian dari seorang mantan penyembah gereja setan, pengikut gereja setan. Dan dia mengatakan, itu bukan sekedar kostum ya. Di balik itu, hari raya Halloween itu merupakan salah satu hari terpenting di dalam kalender gereja setan. Hari penting. Pendiri dari gereja setan namanya siapa? Simon LeVay. Dia mengatakan dalam satu mungkin itu khotbah atau apa dia bilang, saya sangat berterima kasih kepada orang tua Kristen yang telah mengirim anak-anaknya untuk merayakan Halloween. Karena di balik pesta Halloween itu malam tahun baru ya, malam tahun baru dalam perayaan gereja setan itu dianggap malam tahun baru tanggal 31 menjelang 1 November. Kalau kita lihatin dari sejarahnya peringatan Halloween itu ada hubungannya dengan persembahan kepada dewa-dewa yang pertama kali dirayakan di Skotlandia, di Irlandia ya. Dan seringkali dalam perayaan itu dari akar asal usulnya mereka mempersembahkan korban manusia. Jadi apa hubungannya dengan saya dan saudara? Apakah kita boleh pergi ikut acara Halloween? Menurut saya tidak. Karena ketika kita dengan rela pergi menghiasi diri kita dengan kostum ular, medusa atau apa yang siapa itu salah satu artis pakai itu. Itu sebetulnya menurut penganut setan ini seperti dia membuka hotspot di rumahnya dan itu ada sinyal untuk roh-roh jahat mengintervensi kehidupan orang gitu. Oh, dia tidak muncul dengan kostum mengerikan, dia tidak datang dengan mimpi buruk maybe. Tapi dia akan mencuri apa yang ada dalam diri saudara. Mencuri hal-hal baik. Mencuri damai sejahtera. Gak ada apa-apa. Padu. Bisa saudara ya. Mendatangkan kerugian seperti yang merupakan keahliannya. Yaitu mencuri, membunuh, membinasakan. Dan biasanya tidak berasa. Yang dirampoki itu gak rasa. Karena seperti pencuri. Kalau ngambil sesuatu dia nggak bilang, aku nanti mau ngambil termos dari rumahmu ya. Aku nanti mau nyuri sepeda motormu ya. Enggak saudara. Saudara bahkan dicuri tidak berasa apa-apa. Ya. Jadi mari kita clear di sini seperti Yosua di akhir masa kepemimpinannya dia berdiri depan orang Israel dan dia berkata, pada hari ini putuskanlah kalau kamu mau menyembah Allah silakan, kalau kamu mau menyembah ilahnya orang-orang Kanaan ya kamu juga boleh, tapi aku dan keluargaku kami akan menyembah Tuhan Allah kami. Clear, amin? Jadi tidak ada lagi kemudian pada saat satu suruh orang Kristen pergi ke lautan. Salah saudara. Pergi ke gereja tapi nanti ke makam komat kamit di makam. Eyang, aku mau ujian.
Aku mau skripsi Eyang bantu ya. Padahal Eyang gak lulus SD. Gimana cara Eyang bantu? Ya. Saudara, karena saudara harus mengetahui bahwa kekuatan demonik, kekuatan iblis yang mengendalikan satu wilayah, satu komunitas, bahkan satu keluarga yang turun-temurun diikat dengan suatu praktek-praktek penyembahan berhala, praktek-praktek okultisme. Efeknya antara lain adalah kekeringan. Bisa kekeringan keuangan, bisa kekeringan dalam kesehatan, bisa kekeringan dalam hubungan, pokoknya semua yang namanya kering. Itu efek lain dari praktek okultisme, penyembahan berhala. Jadi saya ingin kita benar-benar bersih-bersih, katakan amin. Ya, sudah bersih pasti menerima Yesus, tapi saudara juga perlu membebaskan diri saudara dari kebiasaan yang disengaja, ya. Ya, ini kayak seperti kita pernah ada orang di dekat salah satu jemaat yang, dan salah satunya ya, saya harus beritahu, matinya susah. Matinya angel tenan. Sampai itu tinggal tulang yang dibungkus kulit aja itu. Makan itu seperti nyun sewu ya, kayak orang rakus ya. Makan ngunyah terus ngunyah, tapi nggak ada daging sama, mati nih angel. Berhenti saudara ya, stop mulai hari ini. Katakan amin. Jadi sebelum awan itu menjadi hujan berkat bagi orang Israel, Nabi Elia harus menghadapi peperangan ini. Jadi saudara-saudara harus mengetahui bahwa apa yang saudara alami di alam nyata, kemenangan saudara itu adalah hasil daripada kemenangan di tingkat roh. Sebelum saudara sungguh-sungguh merilis kemenangan saudara di alam nyata, saudara memenangkannya di alam spiritual. Dan itu yang terjadi. Kita semua mengalami peperangan rohani. Kalau enggak gitu, Paulus enggak mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau enggak perang ngapain pakai senjata? Ketopong keselamatan. Artinya bahwa kalau saudara mau menang atas peperangan, saudara ini yang pertama-tama harus sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum gak usah perang, pasti kalah. Sudah kalah. Berikat pinggang kebenaran. Karena berperang dari posisi benar itu lebih meyakinkan. Tapi kalau saudara tahu saudara salah, mesti gak berani. Tapi kalau saudara tahu saudara benar, saudara berani. Betul? Amin. Sudah ada masalah, saya ada masalah misalkan dengan Bu Eni. Tapi saya merasa saya benar. Saya berani bertemu dengan Bu Eni. Tapi kalau saya tahu saya salah, Bu Eni marah sama saya gak ada keberanian untuk bertemu. Mungkin saya akan chat. Tapi selama saya tahu saya benar, saya akan berani. Makanya pakailah ikat pinggang kebenaran. Hiduplah sesuai dengan yang kamu percayai. Amin. Hiduplah sesuai dengan firman yang kamu junjung tinggi. Tuhan tidak pernah berkurang kekudusannya sejak di Taman Eden, di Gunung Sinai. Dia tidak pernah berkurang sedikit pun kualitasnya, eksistensinya, kekudusannya absolut mutlak. Amin. Dan dia memberikan, karena itu dia memberikan anaknya untuk dibunuh, untuk berdarah-darah. Untuk apa? Supaya kita itu mendapatkan akses. Amin. Supaya kebenarannya itu diberikan kepada kita. Sehingga kita memiliki kebenarannya Yesus. Kita sama benarnya dengan Yesus
Kristus. Sampai kita memilih untuk tidak benar. It is choice. Kita yang memilih. Makanya disuruh kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perisai iman. Iman itu gak jatuh dari langit. Iman itu dibangun. Makan firman Tuhan. Tubuh saudara sehat tergantung makanan yang saudara makan. Betul? Amin. Makanan sehat, tubuh saudara sehat. Jiwa saudara itu sehat kalau saudara makan firman. Makan capcay, paklay, puyung hai, lai tidak akan mempengaruhi iman sama sekali. Makan halal enggak halal tidak mempengaruhi iman. Leres, amin. Mau makan babi 2 kilo sehari itu pengaruh ke tubuh saudara. Ke iman saudara kagak ada nambah apa-apa. Haleluya, amin. Tidak nambah iman sama sekali. Tapi saudara makan firman Tuhan ini dengan teratur, dengan setia saudara makan semakin banyak makan ini. Semakin iman saudara bertumbuh sampai pada posisi di mana saudara bisa seperti Elia berkata, tidak ada hujan kecuali aku ngomong terjadi. Karena kata-katanya itu keluar dari firman Tuhan. Amin ya. Jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saudara tahu efek dari peperangan benar bahwa saudara tahu bahwa 400 Nabi Baal, 400 Nabi Asyera, 450 itu terbunuh. Menang ya? Menang. Tapi saudara liatin, memangnya semudah itu. Feedbacknya apa? Elia itu lari ketakutan. Feedbacknya apa? Dia hampir, kalau punya keberanian mungkin bunuh diri. Dia bilang mati aja, mati aja, mati aja, mati aja. Sekarang ini saudara ya, banyak roh bundir itu berkeliaran di mana-mana. Di Udayana mahasiswa, oh sayang sekali karena dibully bundir. Kemarin di TikToknya Pak Bupati ada orang Klaten yang terdampar di mana. Lalu dicarikan hampir bundir. Roh, spirit yang jahat. Kekuatan spiritual. Saudara mungkin tidak menghadapi peperangan seril yang dihadapi oleh Elia. Tapi masih mending yang real. Kita menghadapinya tidak real. Yaitu tekanan dalam hidup dan selalu ada dorongan. Mati oh wae, mati. Gak ada pengharapan. Pernah merasa gitu? Pernah merasa udah gak kuat, gak tahan? Amin. Nih penagih hutang datang terus, diintimidasi terus. Memang sana saudara jangan ngalami ya, jangan pernah ngalami. Itu pahit saudara. Tapi saya sudah menghadapi banyak orang. Kalau saudara berjuang, Tuhan itu selalu ada di pihak saudara. Saudara bilang mau aja. Saya tahu orang yang ditagih hutang sampai mau ngelalu saudara. Sudah mau ngelalu. Lalu dia cari Tuhan. Dari 100 panggilan kurang. Jadi tinggal 10. Jadi tinggal 3. Lama-lama selesai. Saya tahu orang yang berbisnis. Setelah bisnisnya jalan. Ujung-ujungnya hutang. Paling sedikit 1 miliar, mungkin 1 atau 1,5 miliar. Tapi uang gak ada. Dia orang Kristen yang baik saudara, dia pergi ke gereja. Mereka tidak berfoya-foya. Tidak beli mobil baru, dia punya rumah adalah dari hasil kerjanya sedikit. Lalu datanglah waktunya, bisnis habis, hutangnya 1 M atau mungkin lebih, tidak kurang dari 1 M. Lalu dia, teman-teman bisnisnya semua bergabung dan dia dilaporkan. Dilaporkan ke polisi, mereka sewa pengacara, lalu mereka somasi dia. Itu surat ditunjukkan kepada saya. Disomasi, didapat panggilan polisi, jual rumah. Gak ada yang beli itu rumah. Tawar ke rumahnya bagus dijual, orang datang lihat, iya gak jadi.
Lah, sekarang tuh barang sendiri dijual aja susah atau saudara ya. Nggak laku-laku. Dia cari pengacara, nggak ada duitnya, pengacaranya juga mundur. Ya sekarang wira-wiri ya pakai uang lah, ya kan pengacara wira-wiri ya mesti ada uangnya lah. Memangnya BBM gratis, kan nggak ada. Akhirnya saudara tahu apa yang dia lakukan. Ngeri saudara, di telepon, tiap hari layani telepon. Dia puasa 40 hari. Saya lihat itu manjur saudara. Setiap hari dia di menara. Saudara, Tuhan bekerja tuh menurut saya aneh sekali. Kan sudah jadi urusan polisi, itu tiba-tiba saudara ya. Panggilan telepon, mundur. Orang-orang yang manggil akhirnya berhenti manggil. Akhirnya nomor dia diblokir. Bukan dia blokir nomor orang itu. Orang-orang itu enggak satu, banyak. Uang itu uangnya orang saudara ya. Semua ngeblokir dia saudara. Tinggal mungkin 1 atau 2 orang ya. Jadi ceritanya gini, uangnya Pak Sani, kira-kira contohnya uangnya Pak Sani itu di saya. Terus Pak Sani tiap hari telepon, kapan ganti, siang malam telepon. Ini enggak cuman Pak Sani toh, ya Pak Sani, Bu Sani, ya anak Sani semua ya. Jadi banyak orang gitu loh. Sampai satu hari Pak Saninya kapok, lalu blokir saya. Saudara pikir saya benar-benar tidak masuk akal. Bukan dia tidak mau bayar hutangnya, dia sedang mulai bekerja dan terus meminta Tuhan piye carane bayar. Lah sekarang aku membayar ke Pak Sani malah sudah blokir saya. Terus gimana Pak Sani? Do you understand? Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tapi memang hidup ini adalah peperangan. Saudara harus siap untuk menghadapi segala keadaan. Saya belum tahu terjadinya seperti apa, tapi ini cukup lama saudara. Sudah lebih dari setengah tahun sejak orang-orang itu mulai memblokir nomornya. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal menurut saya. Enggak masuk akal. Dan dia masih tetap setia berdoa, setia berpuasa. Walah wong goleki duit 100.000 angel, iki wong 1 miliar koyo. Kok bisa penagih hutang tuh nganti lali sampai blokir, dia nggak mau. Dari sekian banyak orang itu tinggal 1 yang HP-nya masih hidup tapi tidak pernah hubungi dia lagi. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka? Mungkin dikatakan ya bebasin hutangnya, mungkin. Sampai hari ini dia nggak ditagih duit segitu banyak saudara. Bagi Tuhan sungguh-sungguh tidak ada hal yang sukar. Amin. Amin. Ini peperangannya saudara. Ya, saya sudah terangin tadi bahwa seringkali krisis itu terjadi adalah karena keputusan-keputusan kita yang salah, pilihan-pilihan yang salah. Ya. Kita baca ayat ini ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ya ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ya, hal yang kedua ini ya. Yang pertama saudara mengerti tentang peperangan rohani. Setelah itu kemudian apa hujan langsung turun? Ya enggak turun saudara. Elia sudah habis-habisan itu hujan enggak langsung turun kan. Dia berdoa sampai 7 kali. Saudara sudah mendengar suara Tuhan. Saudara coba praktek terus tidak ada sesuatu yang terjadi. Gimana? Musa dipanggil untuk berbicara kepada Firaun dan membawa orang Israel keluar. Kan mantep, Tuhan sudah berbicara toh. Firman-Nya ada, lalu dia balik ke Mesir. Hanya untuk menghadapi penolakan Firaun dan kemarahan orang-orang Israel. Waktu Firaun tahu bahwa Musa mau mengajak mereka pergi, Firaun makin tekan mereka. Kerja paksanya makin. Pernah ngalami saudara? Saudara dengar firman Tuhan ini, oh luar biasa, Tuhan luar biasa. Ini firman Tuhan, pasti saya ditolong. Saudara pulang ke rumah, saudara hadapi masalahnya. Lah kok gak terjadi apa-apa? Pernah? Halo? Sama seperti Elia. Ya, katanya kalau doa puasa terus jadi.
Elia, Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17. Catatan ini menurut Yakobus adalah Elia berdoa. Ya. Satu kali dengan muka sampai di tanah, dia bilang liatin di atas. Ada tanda-tanda hujan enggak? Enggak ada. Nyaline gimana lah, Tuhan gimana? Tuhan kemarin bilang katanya perlihatkan dirimu kepada Ahab karena aku mau curahkan hujan. Kan Tuhan ngomong ya, Tuhan berbicara seperti itu. Terus dia berlutut lagi, dia berdoa lagi, lihat lagi. Kagak ada. Lagi, kagak ada. Gimana saudara ya? Tapi saudara tahu tentang peperangan, ini juga adalah bagian penting dari peperangan. Ketabahan saudara, ketekunan saudara. Kesabaran, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau masih tetap berdiri, engkau masih tetap bersyukur, masih tetap berharap, sedikit lagi, terus berharap. Amin. Walaupun nampaknya mustahil, sampai 7 kali hujan turun, enggak, cuman awan sedikit kecil, tapi itu cukup. Konfirmasi untuk Elia, suruh dia balik dan hujan turun. Itu adalah bagian dari peperangan rohani. Amin. Nah, saudara kemudian putus asa dan menyerah. Jangan saudara. Bertahan sedikit lebih lama lagi. 7 kali. Sudah berdoa lagi. Sudah berdoa lagi. Tahan saudara. Indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Dan yang bagian ini, saudara, saya suka bagian ini. Mereka kemudian datang kepada satu komitmen untuk bertobat. Seluruh Alkitab memuat berita tentang pertobatan. Orang-orang Sodom dan Gomora tidak lebih jelek dari Niniwe. Tapi bedanya orang Niniwe bertobat, orang Sodom Gomora tidak bertobat. Itu aja sih. Seluruh hidup Yesus tuh khotbahnya adalah tentang pertobatan. Saudara-saudara, kita harus pikirkan bahwa kita harus bertobat setiap hari untuk menjadi serupa Yesus. Terima Yesus cukup 1 kali, tapi menjadi serupa dengan Yesus itu perlu pertobatan setiap hari. Amin. Waktu saya masih muda, saya selalu punya prinsip, saya begini ya begini. Kok ini gelem yo wes. Apa ada yang kayak saya seperti itu? Bien waktu masih muda, yang sekarang udah sembuh. Saya di sekolah Alkitab nyuci piringnya saya terbangkan melayang. Sambil saya bilang, siapa bos di sini? Karena sudah waktunya cuci piring, yang lain masih ngobrol. Saya kesal, piringnya aku terbangkan. Lalu saya pergi masuk di kamar, Tuhan bilang, kau pergi minta maaf dari kamar ke kamar. Sejak itu saya bertobat. Mangsane penak minta maaf dari kamar ke kamar. Di pintu saya minta maaf, tadi saya lempar piring. Pindah di kamar sebelah lagi, saya minta maaf, saya lempar piring. Sebelah lagi saya minta maaf. Kapok saudara ya, kapokmu kapan? Kalau belum begitu gak sembuh saudara. Saudara-saudara, kita harus bertobat setiap hari. Harus setiap hari lagu kita adalah selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, kau yang maha tahu. Lah sok dong kita tuh ngirain kita tuh wes oke ya. Saya tadi pagi cerita saya dengan Pak Daniel itu 2 kutub yang berbeda. Satu timur, satu barat. Atau satu selatan, satu utara. Saya suka berpakaian rapi, Pak Daniel gak suka. Dia suka seadanya. Hem lengan segini. Dan muter-muter bajunya banyak. Tapi dia pakai bajunya hanya itu. Tapi kami tidak pernah punya baju yang kapal. Ya batik sarimbit. Yo pengen sarimbit. Dianya gak mau. Tapi saya berpikir
Baju sarimbit ne hati nggak sarimbit ya ora ono gunane. Leres napa mboten? Jadi akhirnya saya menyerah, baju ra usah sarimbit ra apa-apa, yang penting atine sarimbit. Fakta nih kami tidak pernah bertengkar sayang. Kami tuh nggak pernah bertengkar. Makan, saya itu makannya rebusan. Pak Daniel tuh semua digoreng, beli gorengan di rumah goreng lagi. Bayangin saya begitu mengasihinya, saya nggak mau dia sakit. Tapi cuman bisanya berdoa. Dia makannya B1, B2, B12, B kompleks semua dimakan. Saya dari Solo dia chat me, nanti di jalan berhenti ya di apa sana tuh. Tempatnya Mak Pung dulu kerja tuh apa namanya? Daerah sekitar situ. Beliau B1. Saya disuruh pakai uang saya beli makanan kayak gitu saudara ya. Yang saya nggak makan. Beli nggak? Beli. Saya juga yang bilang ya ganti duitnya. Enggak saudara ya. Kenapa? Saya fokus untuk saya yang berubah. Kenapa saya jadi gitu? Karena saya sudah berubah. Kalau enggak waktu menikah apa-apa enggak boleh. Minum kopi enggak boleh, minum teh yang banyak enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Lama-lama dia stres, ini aku menikah apa masuk penjara. Kiwong menikah kok masuk penjara ini ya. Nah sekarang saya, karena kalau kita berubah, kita yang happy saudara. Dan saya menyimpulkan kalau engkau merasa sakit karena seseorang atau karena sesuatu, itulah saatnya engkau minta Tuhan ubahkan hati saya. Kalau engkau sakit karena suamimu, karena istrimu, karena anakmu, karena mertuamu, itulah waktunya untuk berkata Tuhan ubahkan hati saya saja. Kok saya masih sakit? Itu artinya daging. Cuma daging yang bisa sakit. Tapi Rasul Paulus berkata kita hidup dari roh. Amin. Kalau enggak kayak gitu kita sakit saudara, kita luka. Sudah terlalu sering. Kita pernah ke orang waktu tenaga, uang, pikiran, montang-manting hanya untuk dia mengkhianati engkau. Sakit banget. Ya. Menolong orang dengan ikhlas. Sudah itu seperti orang gak kenal. Sudah itu ya malah menyalahkan, malah pergi. Tak kembali, tak berpamit. Sakit, sakit. Tapi saya sudah belajar kalau sakit saya bilang ubahkan saya Tuhan. Berikan saya sedikit kerendahan hati supaya saya bisa mengampuni, menerima ya. Amin ya. Supaya punya kemampuan acceptance, kemampuan menerima. Saya ini ada masalah dengan gigi saya. Sudah 4 kali saya ke dokter. Dan lumayan, duit saya lumayan habis untuk gigi yang goyang. Katanya di Flinting sembuh, ternyata copot terus sudah 3 kali, sudah 4 kali. Tinggal Senin itu terakhir. Sebetulnya saya ingin marah dan bilangin kembalikan uang saya cari dokter. Tapi saya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan seandainya gigimu seperti gigiku, kira-kira engkau gimana ya? Kalau Tuhan engkau ngalami gigi, ini di bagian ini saya ngomongnya susah. Kayak ada taring, tajam nggak tahu diapain sama dia. Saya sebetulnya cari dokter yang lain, ternyata nggak ada lalu dikasihlah dokter itu ya, tidak usah disebutin. Jadi dalam hati saya kayaknya pengen marah, balikin duit saya, kamu ngerti nggak saya ini konten kreator, besok saya posting nanti. Bisa kan? Kan follower saya itu 88.000 di YouTube. Kan saya bisa posting. Tapi saya bilang Tuhan kalau engkau giginya kayak aku, engkau gimana? Tuhan gak jawab apa-apa, tapi saya ingat jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi saya Tuhan besok kalau saya ketemu dia saya bilang apa? Ya udahlah saya cuma pengen dia bilangin oke lah ini gagal aku salah. Sudah gak usah kembali uang gak apa-apa. Jangan dia bilang tiba-tiba dia chat saya jam 7:30 tadi malam bilang suruh saya balik ke sana. Loh jam 7:30 terus nanti selesai jam berapa? Sudah itu dibilang besok kalau datang di ronsen dulu giginya lah. Ronsen pakai uangnya siapa meneh ya kan? Padahal di awal kita udah ngomong Flinting selesai, permanen. Tidak akan goyang. Tapi ini bukan saja goyang malah tambah satu taring. Ya. Tajam ini kena lidah rasanya gak enak banget. Nah tapi
Sekali lagi ya, kita harus setiap hari berubah. Kalau engkau merasa sakit, itu waktunya untuk berubah. Amin. Ya. Kita harus berubah. Lalu mereka datang. Mereka bilang, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Lalu mereka mempersembahkan korban, memperbaiki mezbah. Lalu hujan turun. Awan itu menjadi hujan. Itu bukan hujan biasa juga. Itu hujan berkat. Banyak hal tertahan di awan-awan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak menahannya. Tapi kita menahannya melalui pemberontakan kita. Berhenti menyembah ilah yang lain. Berhenti menyandingkan dukun dengan Yesus. Amin. Amin. Sakit gak sembuh-sembuh cari dukun. Dongak kayak gak sembuh cari dukun ya. Berhenti untuk menjejerin Yesus dengan dukun. Makam-makam orang-orang tua berhenti, stop. Selesai, perbaiki penyembahan saudara. Clear, saya dan keluarga saya menyembah hanya Yesus Kristus. Amin. Mau berani? Clear, saya menyembah Yesus. Dan setiap hari datang Tuhan, selidiki aku, nyanyi ini sama-sama. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, mari yang bertugas, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup Tuhan Yesus. Kami tidak hidup dari lambang, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja melalui pengorbanan Yesus di salib, tubuh dan darahnya. Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, bagi semua saudara kami. Bian yang sedang menjalani kemoterapi, Ivon yang menjalani kemoterapi, Ibu Marsono, Ibu Tea, Vika di rumah sakit, Kalista yang akan operasi jam 1 nanti. Biar mereka semua menikmati korban dari Yesus Kristus, yaitu tubuh dan darahnya, dan mereka sembuh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Tuhan janjikan untuk semua saudara yang sakit, minumlah dalam nama Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang dijamah dan diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang menguatkan kita semua. Kita pulang dari tempat ini, kita bawa benih firman itu, kita renungkan siang dan malam, dan firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah, bergabung dengan kita semua di tempat ini? Izinkan kami memberi salam, boleh bangkit berdiri? Ada? Baik. Ya. Baik, mari mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami ya Tuhan. Kami terus meyakini, mendeklarasikan kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi, tergenapi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami membawa persembahan ini yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, di cabang-cabang, setiap pelayan Injil, setiap diaken, setiap para pelayan, tim besuk, tim doa. Tuhan pagari bentengi mereka dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan perlindungan-Mu yang sempurna menyertai keluarga mereka masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, biar semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin banyak orang kembali kepada Tuhan, dan tidak ada yang binasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
mulia. Yesus, namamu sungguh indah. Bapa, Engkau sangat ditinggikan. Amin. Kami sangat menghormati Engkau Bapa. Amin. Terpujilah namamu ya Allahku. Amin. Bapa, terima kasih Bapa untuk pengorbananmu sehingga di ibadah ini kami boleh menerima tubuh serta darahmu ya Bapa, yang menghapuskan setiap dosa kami, yang mengingatkan kami kepada firman-Mu, yang mengajari kami setia untuk Allahku yang hidup. Glory bagimu Bapa, kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Sarah Bapa. Terima kasih kami memiliki gembala yang telah Engkau pilih, gembala yang baik ya Bapa. Tuhan berkati tangannya ya Tuhan. Ketika Ibu Sarah berdoa untuk para jemaatnya ya Tuhan, biarkanlah setiap tangannya Engkau urapi, mereka yang ditumpangi tangannya menjadi sembuh dan dipulihkan ya Bapa. Berkati mulutnya di dalam menyampaikan firman-Nya. Setiap orang yang mendengarnya menjadi percaya dan terbuka hatinya ya Tuhan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan berkati langkah kehidupannya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan sendirian, tapi Engkau selalu bersama-sama dengan Ibu Sarah ya Bapa, untuk memberitakan Injil-Mu, untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati Bapa. Berkati jasmani dan rohaninya, berkati kesehatannya ya Bapa. Berkati anak-anaknya ya Bapa di dalam bekerja ya Tuhan. Bila mana jauh dari keluarga, Tuhanlah yang akan melindunginya. Tuhanlah yang akan mencukupkannya segala kebutuhannya. Berkati keluarganya Bapa. Dan di sini Bapa, kami juga berdoa untuk gereja ini Bapa. Gereja ini perlu campur tangan Engkau ya Bapa. Berkati kebutuhan ekonominya, semuanya dicukupkan tanpa berkekurangan Bapa. Berkati para pelayan, pendeta, diakon, staf, juga para pelayan musik, pelayan yang semuanya yang disertakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah senantiasa bersemangat, bersatu hati untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami juga mengingat negeri ini Bapa. Negeri ini perlu sentuhan dari Tuhan, perlu campur tangan Tuhan ya Bapa. Berkati pemerintah yang ada ya Bapa. Di saat ini apabila terjadi bencana alam, banjir ataupun gunung meletus ya Bapa, ataupun erupsi Bapa, ataupun tanah longsor Bapa, Tuhan, kami mengangkat tangan kami, Tuhan yang akan mengendalikan segalanya akan baik-baik saja. Dan kami percaya rencana-Mu yang terindah buat negeri ini Bapa. Pulihkan keadaan perekonomian di negeri ini ya Bapa. Dan kami sebagai warga negara yang baik Bapa, biarlah kami boleh berkarya, kami boleh bekerja keras dan Tuhan akan memberkatinya. Tuhan, kami menyerahkan negeri ini ya Bapa. Biarkanlah boleh bebas dari segala korupsi Bapa. Kami menyerahkan Bapa, biarkanlah orang-orang boleh dipercaya Bapa. Mereka boleh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, ubahkan negeri ini ya Bapa, mempunyai rasa takut akan Engkau. Dan saat ini Tuhan, saatnya untuk mencari Tuhan dan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Terjadi pergerakan yang luar biasa untuk mencari Engkau Bapa. Setiap jiwa-jiwa diselamatkan dan haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, berkati para jemaat-Mu di sini Tuhan. Jikalau kami hidup untuk melangkah maju Tuhan, kami akan hidup bersama Tuhan. Suka duka kami bersama Tuhan. Tuhan, segala apa yang kami kerjakan, aktivitas kami, biarlah kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan tinggalkan kami Tuhan, sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, penuhi dengan kasih setia-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan berkat-Mu. Apa yang harus kami kerjakan, biarkanlah Tuhan buat berhasil. Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Roh hikmat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami ya Bapa. Sehingga kami boleh kuat, kami boleh tegar untuk menghadapi kehidupan ini. Permasalahan kecil di hadapan-Mu, karena Tuhanku lebih hebat. Tuhanku lebih luar biasa untuk mengatasi langit dan bumi ini Tuhan. Tunduk dalam kuasa nama-Mu. Dan kami percaya akan janji-Mu Allahku yang hidup. Kami percaya Roh-Mu yang kudus. Dan iman kami senantiasa hidup di dalam-Mu ya Bapa. Kami senantiasa kuat dan berakar untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini.
Ampuni dosa serta kesalahan kami Bapa. Engkau takkan membiarkan kakiku goyah ya Bapa. Penjagamu tidak akan terlelap Bapa. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami, nafas hidup kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan